Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Pauji SY. Saya dari program studi Teknik Lingkungan 2020 Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan fluktuasi genangan air lahan rawa lebak dan manfaat bagi bidang pertanian. Terbelakang, lahan rawa lebak merupakan rawa yang terdapat di kiri dan kanan sungai besar dan anak-anaknya. Dengan topografi datar, tergenang air pada musim penghujan dan kering pada musim kemarau, pada keadaan air macak-macak sampai dengan ketinggian air kurang lebih 30 cm. Lahan tersebut ditanami padi, sedangkan pada kondisi kering, tanaman pangan lainnya dapat ditanam. Posisi geografi Indonesia yang terletak di kawasan vulkanik tropika basah merupakan sumber daya spesial yang sangat potensial untuk mengembangkan pertanian. Meskipun dengan demikian, kegiatan pertanian masih banyak menghadapi hambatan dalam mengembangkan usaha tani yang berdaya saing dan menguntungkan. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada belum sepenuhnya didaya gunakan secara optimal. Teknologi yang tersedia belum mampu secara spesifik mengakomodasi potensi spesifik wilayah dalam memberikan nilai tambah. Pola tanam yang dikembangkan lebih banyak mengacu pada dinamika tersediaan sumber daya alami, khususnya pola pasokan air dan curah hujan. Sementara untuk wilayah yang telah dibangun jaringan irigasi, sawah irigasi teknis yang berorientasi menjamin ketersediaan air untuk pertanian sesuai kebutuhan, juga masih mengacu pada pola tanam seperti halnya sawah tada hujan maupun lahan kering yang sangat tergantung pada curah hujan. Hidrologi lahan rawa lebak cocok untuk tanaman padi. Oleh sebab itu, padi merupakan salah satu komponen utama dalam sistem usaha tani masyarakat lahan rawa lebak. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan varietas unggul, padi lahan lebak dapat mencapai 5,0 sampai 7,0 ton gabah kering panen per hektar, sehingga prospek sangat baik dan dalam meningkatkan produksi serta pendapatan petani melalui pengembangan sistem usaha tani terpadu. Pada beberapa kawasan pertanian, terjadi alih fungsi lahan baik dari lahan pertanian yang beralih menjadi permukiman, maupun dari lahan persawahan menjadi lahan perkebunan. Pada umumnya, alih fungsi lahan tersebut terjadi karena petani ingin memperoleh nilai tambah dari lahan yang dimilikinya. Untuk mempertahankan terjadinya konversi lahan pertanian maka menjadi lahan non-pertanian, diperlukan teknologi spesifik lokasi yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani. Fluktuasi genangan. Keadaan fluktuasi tinggi genangan rata-rata 3 harian pada masing-masing jenis lebak dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Lebak dangkal. 2. Lebak tengahan. 3. Lebak dalam. Lebak dangkal. Lebak dangkal mengalami rata-rata tinggi genangan 3 harian berkisar 0 cm terendah dan kedalaman permukaan air tanah maksimum min 97 cm sampai dengan genangan maksimum 55 cm. Tanah ini tersusun oleh tanah-tanah berdrainase terhambat. Tanah terbentuk dari bahan induk eluvium. Lapisan tanah atas berwarna coklat sangat gelap sampai kelabu gelap, bertekstur liat berdebu, berstruktur gumpal bersudut, lemah, halus, gempur pada keadaan lembab, konsistensi lekat dan agak plastis dalam keadaan basah, sedangkan lapisan tanah bawah berwarna kelabu dan karatan berwarna coklat, bertekstur liat sampai liat berpasir, berstruktur gumpal bersudut, konsistensi dalam keadaan basah, lekat dan plastis. Lebak tengahan. Lebak tengahan mengalami genangan berkisar antara 0 cm terendah sampai 100 cm maksimum. Keadaan permukaan air tanah maksimum minus 50 cm. Tanah ini tersusun tanah-tanah yang berdrainase sangat terhambat. Tanah terbentuk dari bahan induk aluvium. Lapisan tanah atas berwarna kelabu sangat gelap, bertekstur liat rembut, berdebu, masif, konsistensi agak lekat dan agak plastis pada keadaan basah. Reaksi tanah tergulung masam. Lapisan tanah bagian bawah berwarna bertekstur liat, lekat dan plastis pada keadaan basah. Lebak dalam. Lebak dalam mengalami genangan berkisar antara 2 cm terendah sampai dengan 140 cm maksimum. Sedangkan kedalaman permukaan air tanah maksimum min 32 cm. Sumber air adalah curah hujan dan limpasan air sungai.
Pada musim penghujan, curah hujan tinggi dan limpasan air hujan mengakibatkan genangan air. Tinggi genangan rawa lebak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain curah hujan dan tinggi muka air sungai. Tanah ini tersusun oleh tanah-tanah yang berdrainase sangat terhambat. Tanah terbentuk dari bahan induk bahan organik, kapasitor tukar kation tergolong sedang, kejenuhan basah rendah, lapisan tanah bawah berwarna coklat, kelabuan sampai kelabu kehijauan. Bertekstur liat, berpasir halus, masif lekat dan agak plastis dalam keadaan basah. Biasanya tergenang air selama 6-7 jam. Manfaatan genangan air untuk pertanian. Air merupakan kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup dan keberadaannya sangat diharapkan. Air dalam jumlah besar akan mendatangkan banjir dan dalam jumlah sedikit akan menimbulkan kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam pengelolaannya. Daerah rawa lebak merupakan wilayah yang kaya air di musim hujan dan miskin air di musim kemarau. Daerah rawa diusahakan untuk pertanian membutuhkan pengelolaan air yang baik karena tanaman dan pertumbuhan dan perkembangan sangat membutuhkan air dalam jumlah yang optimum. Air rawa sudah mulai masuk secara merata pada area pertanian pada rawa lebak dalam, tengahan maupun rawa dangkal. Petani memanfaatkan untuk menanam padi pada lahan rawa lebak tengahan dan selanjutnya pada lahan rawa lebak dalam. Keadaan air untuk rawa dalam dari bulan Maret sampai bulan Mei masih cukup tinggi, sehingga petani setempat belum bisa memanfaatkan lahannya untuk menanam padi. Sehingga petani baru bisa mulai menanam padi di lahan rawa lebak dalam. Terlihat bahwa musim pertanian pada padi di wilayah ini berbeda-beda sesuai dengan tinggi genangan pada masing-masing lahan rawa lebak. Karena pertanian pada lahan rawa lebak berhubungan erat dengan keadaan iklim, maka untuk mencapai produksi yang tinggi sangat dibatasi oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah: 1. Keadaan hidrotopografi daerah lebak berbeda-beda, tidak memungkinkan penanaman padi sawah lebak secara serempak. 2. Perlunya untuk menentukan waktu tanam yang tepat. 3. Penggunaan bibit lokal yang berproduksi rendah dan penggunaan bibit berumur tua. 4. Perubahan cuaca yang sulit diramal dapat merusak tanaman dalam 63 genangan pertumbuhan maupun sewaktu akan dipanen yang dapat menimbulkan kerusakan secara total. Curah hujan dengan tinggi genangan berhubungan erat dengan kejadian hujan di lokasi dan beberapa wilayah Kabupaten Ogen Komering Ilir. Pada dasarnya, air genangan sebagian berasal dari limpasan air sungai, namun keduanya baik genangan maupun limpasan air sungai sangat tergantung pada jumlah curah hujan yang terakumulasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.